Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Amalia Khairunisa dari Prodi Hukum Keluarga Islam 1B dengan NIM 050 20 12 20 50. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Elva Imeldatur Rahma MH. Di sini saya akan menjelaskan perihal konstitusi. Jadi yang dimaksud konstitusi sendiri adalah sebuah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan. Adapun fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, kedua sebagai sumber hukum tertinggi, ketiga sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, yang keempat sebagai perlindungan HAM, dan yang kelima sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Adapun tujuan konstitusi sendiri adalah sebagai batasan dan pengawasan rakyat, yang kedua sebagai perlindungan terhadap HAM atau menjamin hak-hak rakyat, yang ketiga sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan atau mengatur jalannya pemerintahan tersebut. Baik, konstitusi sendiri terbagi menjadi dua, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Indonesia menerapkan kedua macam konstitusi ini dalam sistem pemerintahannya. Seperti yang kita ketahui, konstitusi tertulis sendiri itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis di Indonesia itu seperti konvensi. Konvensi itu adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Dan yang lain adalah custom. Custom itu merupakan kebiasaan yang bersinggungan dengan adat, seperti halnya presiden yang mengucapkan selama setiap ada peringatan hari besar di Indonesia. Adapun sifat-sifat konstitusi itu ada dua. Yang pertama rigid, susah diamandemen, dan yang kedua adalah fleksibel atau mudah diamandemen. Setiap negara harus mempunyai konstitusi dalam sistem pemerintahannya. Lalu apakah penyebab jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi dalam sistem pemerintahannya? Jawabannya, pemimpin bisa bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan atau memimpin pemerintahan. Yang kedua, dapat menjadikan sebuah negara tersebut menjadi negara yang otoriter di mana hak-hak rakyat tidak akan terjamin. Yang ketiga, pemerintahan akan kacau karena tidak berjalan dengan semestinya. Lalu, apakah semua negara di dunia ini memakai konstitusi tertulis? Jawabannya adalah tidak. Inggris adalah satu-satunya negara yang tidak menerapkan konstitusi tertulis di dalam sistem pemerintahannya. Undang-undang di Inggris tidak dikodifikasikan dalam satu buku, namun hanya berupa dokumen-dokumen, naskah-naskah yang di dalamnya tidak ada perbedaan antara undang-undang dasar dengan undang-undang yang lainnya. Bukan berarti Inggris tidak memiliki konstitusi. Dan yang terakhir, konstitusi di Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen. Periode pertama dimulai pada 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, di mana ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, dimulai pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Di mana ditetapkannya Republik Indonesia Serikat sebagai konstitusi negara. Periode ketiga dimulai pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1956, di mana ditetapkannya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Dan yang keempat, dimulai pada 5 Juli 1956 sampai dengan sekarang, di mana Undang-Undang Dasar 1945 telah kembali menjadi konstitusi negara ini. Lalu apakah penyebab diubahnya konstitusi Indonesia berkali-kali itu? Faktor penyebab perubahan konstitusi di Indonesia sendiri itu ada faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada di negara Indonesia ini. Kemudian berdampak pada rakyat, mungkin tidak sesuai dengan kondisi rakyat saat itu, dan berbahayanya sistem ketatanegaraan Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.